Siswa Universitas Indonesia menggemparkan publik di sosial media dengan mengunggah sebuah meme dalam bentuk video stop motion berdurasi 23 detik yang diunggah pada Rabu 22 Maret lalu. Video itu menarik perhatian 1,7 juta pengguna media sosial. Sejumlah netizen menganggap organisasi kemahasiswaan tersebut memiliki nyali yang cukup besar. Bagaimana tidak, dalam konten unggahan tersebut, BEM UI memberi tamparan keras pada Ketua DPR RI, Puan Maharani dan jajarannya melalui karya seni berupa gambar satir. Detik awal video pembuka, penonton akan disuguhi ilustrasi dari gedung DPR dengan ciri khas kubah yang berwarna hijau. Tak lama berselang, kubah kantor wakil rakyat itu terbelah menjadi dua. Kemudian keluar 2 ekor tikus kecil. Selang beberapa detik kemudian, sosok makhluk setengah manusia muncul di posisi center, menarik atensi para penonton. Jelmaan tersebut terlihat memiliki wajah Puan Maharani, sementara tubuhnya menyerupai tikus raksasa. Tikus sendiri dalam masyarakat melambangkan sosok koruptor, yang secara diam-diam gemar merampas hak orang lain untuk mendapat keuntungan pribadi. Untuk memperjelas tujuannya mengunggah ilustrasi tersebut, BEM UI menyematkan sebuah narasi bernada antipati terhadap oknum-oknum dewan yang menggerogoti hak rakyat. Kami tidak butuh dewan perampok rakyat, katanya. Kritik ini tampaknya disampaikan sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Hendrawan Supratikno, yang merupakan politisi senior PDIP, merasa curiga Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ada yang memanfaatkan untuk membuat meme Ketua DPR Puan Maharani berbadan tikus. Hendrawan menyebut apa yang BEM UI lakukan itu sudah berada di luar etika akademik. Hendrawan menjelaskan mahasiswa seharusnya menekankan kerida-kerida yang analitik dan solutif, serta menantang melalui diskusi dan debat yang sifatnya rasional dan argumentatif. Terlebih, Badan Legislatif DPR juga sudah menyerap aspirasi para pihak yang Mari memulai dengan ini. Revisi Undang-Undang KPK yang sekarang bukanlah upaya pertama melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Manuver politik sering dilakukan para elit yang kepentingannya terganggu KPK. Koruptor memang tak pernah kehabisan cara, mereka tak pernah kehabisan jurus. Berkali-kali mereka gagal, namun kali ini upaya itu semakin berbahaya dan sangat mungkin berhasil. Proses revisi Undang-Undang KPK kali ini cacat secara prosedural. Dilakukan diam-diam dan tersembunyi tanpa melibatkan KPK sama sekali, apalagi mendengarkan khalayak. Bahkan dengan gagah DPR mengatakan kami tidak butuh masukan publik. Semakin absurd ketika DPR memaksakan hari-hari terakhir masa tugasnya untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang KPK. Mereka yang kerap bersengketa, rutin bertengkar, terbiasa perang mulut, tiba-tiba serentak dan kompak berkata iya kepada revisi Undang-Undang KPK. Wajar jika kita curiga. Terlalu kentara cara-cara kasar mereka. Calon pimpinan KPK yang bermasalah secara etika justru dipilih anggota dewan dengan suara bulat dan terbanyak. Kita menolak proses politik yang menggunakan format demokrasi namun sebenarnya untuk melindungi oligarki. Data menunjukkan, sampai Juni 2019, koruptor yang paling banyak ditangani KPK adalah anggota DPR di pusat dan daerah. Jumlahnya sampai 255 perkara. Tercatat ada 130 kepala daerah, 6 pimpinan partai politik, 27 kepala lembaga atau kementerian terjerat kasus korupsi. Kebanyakan merupakan politisi. Ketika KPK sulit dibeli, pilihannya adalah dikebiri. Mirisnya lagi, kali ini upaya itu seperti direstui Presiden Jokowi. Ada banyak kesempatan yang dimiliki Presiden untuk menghentikan upaya pelemahan ini. Tapi kecewa yang akhirnya kita alami. Saat ini pimpinan KPK telah mengembalikan wewenang pemberantasan korupsi kepada Presiden RI. Beberapa pimpinan KPK juga telah mengundurkan diri. Masyarakat, kelompok profesional dan akademisi beramai-ramai membuat petisi. Dan inilah yang paling berbahaya dari korupsi, ketika rakyat tidak percaya pemimpinnya sendiri. Kita semua perlu bukti bahwa politik tidak abai dan tuli. Kita menuntut mereka yang dipilih dengan suara tidak berlagak lupa menggunakan mata dan telinga. Langit memang terlihat kian mendung, badai semakin kencang merundung. Basa-basi rasanya tidak diperlukan lagi. Krisis sudah jelas terpampang hari-hari ini. Mungkin saja kita memang akan kalah, tapi kita bukan pecundang yang pasrah, yang sudah gantung sepatu sebelum pertandingan, yang menunduk dalam-dalam sebelum peluit panjang.